Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua hadirin jamaah Masjid Komunitas Asta yang dirahmati Allah Taala, pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023, kita akan melaksanakan Haul Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Bapak Ibu semuanya biar tahu. Jadi wafatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada tanggal 12 Ba'da Mulud atau Ba'da Mulud itu pokoknya setelah Mulud itu kan Ba'da Mulud tanggal 12. Jadi itu kalau orang yang istilahnya mengikuti Thariqah itu jalan untuk mendekatkan kepada Allah SWT, Thariqah Qadiriyah namanya. Karena seperti itu, pada setiap tanggal 12 Mulud begini mereka mengadakan haul sebagai penghormatan kepada gurunya, guru kita semuanya, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tidak di Jawa dan di Sunda. Kalau di Sunda itu paling ramai pasti di Suryalaya, karena itu pusatnya Thariqah Taksabadiyah wal Qadiriyah se-Asia itu di Suryalaya. Paling terbesar itu Thariqah itu di Suryalaya se-Asia. Hanya berkembangnya yang banyak menjalani Thariqah itu bukan orang Sunda, banyaknya malah orang Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur yang banyak mengamalkan Thariqah. Makanya kalau di sini kurang lazim, makanya ini saya lazimkan, saya perkenalkan di setiap kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setiap tanggal 12 Mulud, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini setiap tanggal 12 Ba'da Mulud atau silih Mulud dari sini ya. Nah, kenapa harus kita melakukan hal itu? Artinya kita harus berilmu. Jadi jangan sampai kita melaksanakan tanpa ilmu, ya istilahnya taklid juga. Ini saya sampaikan sedikit ilmu. Jadi satu, barang siapa menghormati para nabi, para rasul, serta para aulia itu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, kalau bahasa untuk manusia biasa namanya ma'unah atau irhas. Ma'unah itu kelebihan yang diberikan kepada manusia biasa yang karena amalannya baik dan berbakti kepada orang tua dan gurunya, itu diberikan ma'unah. Contoh ma'unah itu contoh ini. Contoh pesawat terbang jatuh. Nah, kemudian ada satu orang itu logikanya semuanya meninggal tapi tidak meninggal. Itu karena dapat ma'unah atau irhas. Itu kalau kelebihan yang diberikan kepada para nabi dan rasul namanya itu mukjizat. Kalau kepada wali atau aulia itu namanya karomah atau keramat. Jadi karomah sama aja. Jadi karomah itu bahasa Arab, keramat bahasa Indonesia. Kalau manusia biasa, ma'unah atau irhas itu namanya kelebihan yang diberikan kepada manusia biasa yang beramal soleh. Di antaranya adalah dia menghormati gurunya. Nah, ya terus bagaimana Syekh Abdul Jailani guru kita? Kenapa nggak guru kita? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah wali kutub Sultan Aulia di zamannya. Di zamannya Syekh Abdul Jailani itu adalah wali kutub, rajanya para wali, pemimpin para wali. Dijelasnya demikian. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahirnya di Iran, bukan Irak tapi Iran. Namanya namanya Jilani, daerah Jilani. Itu pada tahun 1077 Masehi. Kalau tahun Hijriahnya berarti dikurangi 600 tahun lah, sekitar tahun 456 Masehi. Wafatnya itu dia pada usia 89 tahun usianya. Dan kemudian kan keunggulannya Syekh Abdul Jailani ini
sebagai Sultan Aulia sudah nampak pada lahirnya. Jadi pada lahirnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini sejarah ya, bukan karangan saya mencatat. Di manaqib ini ada di kitab manaqib. Itu pada malam 1 Ramadan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir pada malam tanggal 1 Ramadan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini pada malam lahirnya beliau ini orang tuanya dihadiri oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabat empat. Sahabat empat itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini langsung memberikan sabda kepada namanya Abu Musa, namanya bapaknya itu Abu Saleh Abu Musa, bapaknya Syekh Abdul Jailani. Alhamdulillah ingatlah belajar dulu tapi ingat. Itu wahai Abu Musa, sesungguhnya istri kamu akan melahirkan Sultan Aulia. Jadi yang bersabda ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan saya Abdul Qadir ini mengklaim dirinya sendiri, saya suaranya bukan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang tuanya. Kemudian disabdakan lagi nanti Syekh Abdul Qadir ini akan menuruni beberapa sifat Sayyidina Abu Bakar yang lemah lembut. Memang Syekh Abdul Qadir ini sifatnya paling lembut. Nah, kemudian dia akan mensifati sifatnya Sayyidina Umar yang tegas dan keras. Apa? Ini ada sejarahnya. Ini mohon maaf sebenarnya yang baca manaqib orang Jawa ini. Tapi hanya dibaca Arabnya itu tapi tidak paham isinya. Jadi ritual. Tapi harusnya manaqib itu isinya seperti ini. Manaqib itu isinya tentang sejarahnya Syekh Abdul Qadir untuk kita teladan. Jadi begini, Syekh Abdul Qadir itu suatu saat jadi didatangi oleh punggawa kerajaan, utusan kerajaan saat itu kekhalifahan Abbasiyah. Itu dikirimin emas dinar 1 kantong. Datang ditolak, kembalikan kepada raja. Sampai 3 kali tolak terus, sampai rajanya kena ibunya marah. Begitu sombongnya Abdul Qadir Jailani kata raja, sampai menolak pemberian saya, hadiah saya. Padahal ini bukan sedekah, ini adalah hadiah. Itu memang dia keras, tegas dan orangnya memang terhormat. Dan kemudian akhirnya datang sinilah sang khalifah tersebut ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Abdul Qadir, tak sopan, dan raja kan perasaannya. Mengapa kamu menolak? Ini sekarang saya bawa sini. Apakah kamu butuh saya hormati? Harus saya sendiri yang datang. Perasaannya rajanya Syekh Abdul Qadir ini gila hormat. Dia memberi harus mohon maaf kalau katakan ya gila hormat. Ini memang enggak sebetulnya. Perasaan raja juga demikian. Datang sendiri membawa emas itu sendiri ke sebetulnya. Kemudian jika masa berikan kepada saya, diberikanlah raja, diserahkan ke saya, diterima kantong emas itu. Masa ini diperas ini. Ini di mana kita diperas dari darah. Kamu tahu kenapa saya katakanlah menolak pemberian kamu? Karena hakikatnya yang kamu berikan pada saya adalah darah dan keringatnya rakyat. Maka aku tidak mau memakannya. Memang benar kan? Makanannya presiden, bupati itu kan hasil pajak dari rakyat. Saya tidak mau memakannya. Seandainya aku bukan Buya, bukan Nabi Muhammad, maka Nabi terus akan mengalir sampai istana Kaabah itu. Jadi karena sifatnya Kanjeng Muhammad SAW, akhirnya darah itu langsung akhirnya raja itu bersujud bertaubat. Ini di dalam kitab manaqib. Semoga Bapak Yahya sudah tahu isinya tentang manaqib ini. Jadi Bapak kami Bapak Yahya akan membacakan manaqib. Jadi inti manaqib itu meneladani nilai-nilai saudara. Yang berikutnya adalah sifat kejujuran. Ini paling inti. Syekh Abdul Jailani itu dia kan yatim, kemudian beliau itu ketika umur 7 tahun dia akan sekolah di Baghdad, Iran ke Irak. Dulu orang kaya, orang tuanya cukup kaya. Nah, akhirnya dia sama ibunya dibawain uang cukup banyak, cuman dijahitkan di semua bajunya di belakang.
Di dalam perjalanan dirampoklah oleh segerombolan perampok. Sebelum berangkat ibunya berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, kamu tidak boleh berkata bohong, harus jujur keadaan apapun. Harus jujur keadaan apapun, kamu harus tetap jujur. Ini nilai yang kita ambil. Akhirnya Al-Kisah singkat cerita, dia dirampok di tengah jalan. Ketika dirampok semua orang, apa yang dirampok, semuanya orang yang juga menutupi hartanya dan dia nggak dirampok. Akhirnya terakhir kita Abdul Qadir Jailani anak kecil, wahai anak kecil, apa yang kamu punya? Aku memiliki uang banyak uang untuk dari ibu saya untuk bekal ke Baghdad untuk sekolah. Kagetlah rampok ini. Kenapa kamu jujur? Apa kamu tolol atau bodoh? Tidak. Saya jujur karena ini amanah ibu saya. Saya harus jujur dalam keadaan apapun, biarpun kondisi katakanlah berbahaya. Akhirnya perampoknya malah terharu. Akhirnya lah perampoknya melaporkan ke kepala rampoknya. Akhirnya kepalanya sendiri yang hadir kepada Syekh Jailani, akhirnya kenapa bisa demikian orangnya? Saya tidak mau mengecewakan amanah ibu saya. Saya akan jujur ke keadaan apapun. Jika kamu rampok, tetap saya jujur emas saya di baju saya yang dijahit oleh ibu saya. Nah, sehingga kita akhirnya rampok itu menangis. Rampok itu menangis. Akhirnya sekumpulan perampok tadi apa? Bertobat. Hasil rampokannya dikembalikan lagi kepada orang yang dirampok. Artinya seorang anak kecil karena aulia kasih insya Allah, tapi lahirnya karena berbulan buktinya dari kejujurannya bisa menyelamatkan orang yang dirampok serta bisa menginsafkan rampok tadi dari rampok menjadi orang yang soleh. Kalau saya ceritakan nggak akan cukup satu hari. Saya misalkan bisa hanya satu jam. Jadi insya Allah saya banyak pernah banyak membaca lah tentang anak ini. Jadi intinya yang kita ambil dari Syekh Abdul Jailani adalah orang yang sangat zuhud, kaya raya, tetapi dia tidak mau menerima harta yang haram. Kemudian punya nilai kejujuran. Dan yang terakhir, Syekh Abdul Jailani sudah puasa semenjak dia lahir. Pada saat bulan Ramadan, Syekh Abdul Jailani ketika orang siang hari itu Syekh selalu menolak disusui. Dia selalu disusui, mau minta netek ketika pada saat maghrib. Itulah kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi intinya mohon maaf, yang menghormati insya Allah akan dapat keistimewaan dari Allah Taala. Yang menghina juga banyak yang walat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya nggak bohong gitu. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan manaqib yang Arab oleh Bapak Ahyan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Ahyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita baca bersama-sama. Nanti kalau misalkan saya doa, nanti akan di ada yang sedang doa umur Pak. Alhamdulillah bilang kata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafati khalqihi fi insi wa arabi wa ajam wa ja'ala ummatahu faqwa sa'idam wa samina man sya'a min abba'i dinihi bidurihi wa harihi wa mazaya wassalatu wassalamu ala khairil baraya wa ala alihi wa sahbihi ashabihi wa ma'adamat syamasi wa thuraya amma ba'd فهذه المعاط من مناقب عمل الأولياء وعمل العلماء القطبي الشيخ عبد القادر الجيلاني بكرم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم المنافقون مناسب أن يقول لها أقول العالي في مناقب القبيل الجيل فأقول وشيء أمكن وسلتي بعفي المغضوب بالباس الأسباب سيد الأولياء الله المقربين سلطان العارفين ويقوته بابا أحد الأبرز المتصرفين في قبورهم متصرف الأحياء بابا أبو محمد عبد القادر المقدسي الجيلي بن موسى بن عبد الله بن أحياء الزاهدين محمد بن داود موسى بن عبد الله بن موسى الجوني بن عبد الله الحافظي ابن الحسني المثنى الصفي فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد سيد عليهم سلطان وعليهم فلا يخفى عنا أسباب السيد صحاب عبد القادر الجيلاني بالكرامة الله يا ربنا بالهيكل عبادي عبد القادر الجيلاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم انك على كل شيء قدير
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara hal Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani telah kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah maunah irhas kepada kita semuanya berkat kita menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangnya. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.